Halo Sobat Ikan, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya Sob ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara memindahkan ini Sob. Jadi bagaimana cara memindahkan ikan cupang yang siap untuk dibesarkan. Kalau sahabat kita usianya 5 hari baru kita pindahkan nih Sob. Dan seperti apa caranya? Tonton terus ya Sob ya. Semoga bermanfaat. Sobat ikan, pernah nggak mengalami ikan yang tadinya banyak, kisaran 500-an, kok tiba-tiba menghilang ya? Burayak usia 5 hari sampai 10 hari memang rentan ya sobat ikan ya. Usia-usia segitu itu biasanya rentan banget mati. Dan matinya pun lucu ya, jadi tidak berbekas ya. Dikira dipangan indukan, ternyata indukannya nggak makan. Atau dipangan predator yang lain, ternyata nggak ada predator. Nah, biasanya usia-usia 5 hari sampai 10 hari memang rentan banget mati. Nah, ada beberapa tip agar burayak kita itu tidak mudah mati nih teman-teman. Jadi jangan salah ya ketika kita memijahkan ikan cupang, khususnya ikan-ikan yang harganya tinggi ya. Seperti multicolor, jangan lupa indukannya harus yang sudah matang ya. Jadi di dunia perikanan ada istilah telur yang matang gondat ya teman-teman ya. Jadi telur matang gondat itu artinya adalah telur yang siap untuk dibuahi. Nah, berbeda dengan ikan yang masih muda ya teman-teman ya. Jadi usia-usia 3,5 bulan sampai 4 bulan itu belum matang gondat. Jadi sel telur yang berada di kantong telur si betina itu belum matang gondat. Nah, apa yang terjadi jika dipaksakan? Nanti terjadi apa ya? Pembuahan dini, dan akhirnya yang terjadi adalah anak yang dikeluarkan oleh si betina atau yang sudah menetas itu biasanya rentan sekali terhadap kematian. Yang selanjutnya nih sobat ikan, kebiasaan buruk ya. Kalau kita ternak ikan cupang ini jangan sering dilihat ya, apalagi dari mulai kita mengawinkan kita lihat sampai ikan itu bertelur kita lihat. Jadi janganlah sering dilihat ya teman-teman ya. Jadi biarkan proses terjadi ya. Nanti kalau waktunya betina kita angkat baru kita angkat. Jadi jangan tiap hari dilihat. Nah, kalau burayak umur 5 hari seperti ini belum kita kasih makan ini teman-teman. Nah, cuman induk boleh dikasih makan ya. Jadi kalau saya dikasih makan menggunakan cacing sutra, tapi cacing sutranya jangan terlalu banyak ya. Masalahnya kalau terlalu banyak nanti dia bisa mati ya. Jadi kita kasih sedikit aja. Jadi secukupnya setiap sore kita kasih makan. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ikan makan. Nah, dalam satu indukan ini yang saya breed ini kisaran 300-an ini teman-teman ya. Jadi lumayan banyak. Ini indukan pejantan yang saya breed ini kisaran usia 5 bulan sampai 6 bulan ini. Ini udah 2 kali ternak ini saya. Dan untuk pejantannya biasanya saya nggak angkat nih teman-teman. Jadi saya angkatnya itu nanti udah kisaran umur-umur 15 sampai 20 hari baru saya angkat. Nah, tujuan daripada pejantan kita nggak angkat yaitu agar dia mengamankan areal sekitar. Mengamankan areal dari predator-predator ya. Biasanya kalau burayak umur-umur segini ya teman-teman ya, itu adalah burayak yang rentan sekali mati terutama dimangsa oleh predator. Predator kalau di bak pembesaran seperti ini nanti itu biasanya adalah jentik nyamuk. Nah, kenapa ada jentik nyamuk? Padahal jentik nyamuk kan nggak bertelur ya. Nah, jentik nyamuk itu teman-teman ya, biasanya itu terbawa oleh kutu air ya. Jadi pas kita memberikan makan kutu air terhadap burayak, itu ada baby jentik nyamuk yang masih lembut ya. Nah, itu lama-lama menjadi besar. Nah, itu akan menjadi hama. Nah, jentik nyamuk sendiri kalau makan itu bisa 1 ekor ikan nih teman-teman. Jadi 1 ekor ikan bisa memakan 1 hari 1 ekor nih. Bayangkan kalau jentik nyamuknya banyak. Oh ya teman-teman, sebelum kita memindahkan ke bak pembesaran, kita harus menyiapkan air terlebih dahulu nih. Jadi air kita siapkan ya. Airnya harus kita campur dengan air ketapang. Jangan lupa kasih garam sedikit ya. Tujuan dari garam adalah biar bakteri-bakteri atau parasit-parasit yang mau menyerang paling tidak kita meminimalisasikan lah ya, biar tidak begitu bahaya buat si burayak ikan cupang. Wah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, ini anakannya banyak banget nih, kayaknya lebih dari 300 ini kayaknya.
Nah, ini banyak banget ya teman-teman ya. Nah, kita tuang aja ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalam menuangkan itu nggak ada cara khusus ya teman-teman ya. Jadi yang penting kita tuang aja ya, dengan perlahan-lahan, tentunya dengan hati ya. Jangan sampai dalam menuangkan itu dari atas kemudian air dikocor ke bawah, itu jangan. Nah, kalau seperti itu nanti burayaknya bisa stres atau bahkan mati, induknya juga stres. Nah, tuangnya pelan-pelan saja teman-teman ya. Nah, selama di bak pembesaran itu burayak kita kasih makan yang namanya kutu air ya. Kutu air kita saring, boleh yang besar, boleh yang kecil. Tapi kalau saya indukan kutu air juga saya masukkan, kemudian saya memasukkan kutu air yang kecil-kecil juga nih teman-teman. Jadi kutu air yang masih baby-baby kita masukkan. Nah, tujuannya adalah biar burayak ikan cupang belajar memakan kutu air. Kemudian untuk indukan kutu air yang besar-besar kita harapkan nanti adalah agar beranak di bak pembesaran gitu ya teman-teman ya. Nah, selama proses ini jangan sering dilihat juga ya teman-teman ya. Kalau mau lihat ya, kalau saya malam hari ya. Kalau malam hari biasanya si jantan atau indukannya itu nggak begitu agresif kalau malam hari. Tapi kalau siang hari, wah itu biasanya agresif ya. Takutnya dia nanti stres, bahkan malah bisa memakan anak-anaknya. Oke teman-teman, kita tuang dulu ya. Nah, cara nuangnya seperti ini nih. Jadi kita perlahan-lahan ya. Kita perlahan-lahan, kemudian kita tuang seperti ini caranya. Jadi nggak masalah ya. Ketika air bergerak seperti itu, nggak masalah teman-teman ya. Nah, untuk ketinggian air itu nggak perlu tinggi-tinggi ya. Itu kisaran 5 cm saja ya. 5 cm. Jadi jangan sampai 10 cm ya. Jadi cukup 5 cm saja. Nah, tujuannya adalah biar si burayak itu berenangnya nggak terlalu tinggi ya. Kalau air kita kasih 10 cm, wah itu terlalu tinggi teman-teman. Jadi dia berenangnya nanti agak capek ya. Yang kedua, biar memudahkan dalam mencari makan ya. Kalau airnya 5 cm, dia akan mencari makannya mudah ya, karena nggak terlalu dalam. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan yang mau memberi kritik, saran, atau apalah, silakan ditulis di kolom komentar. Yang mau berdiskusi juga silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Salam satu air.